Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi topik 2 mata kuliah Pendidikan Berkelanjutan Berbasis Konservasi dan Teknologi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nisa Amalia Fitriani, Novalin Habibah, Putri Rizkiatul, Qaimatul Mufidah, dan saya sendiri Trimianti. Topik pembahasan kali ini terdapat 2 poin. Yang pertama, bagaimana pendapat para ahli mengenai pengertian SDGs. Poin yang kedua adalah urgensi SDGs yang dikaitkan dengan 7 pilar konservasi Universitas Negeri Semarang. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapat ahli apa sih pengertian dari SDGs tersebut. Yang pertama, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, SDGs adalah seperangkat target universal yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa semua orang menikmati kedamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Ini adalah pandangan resmi PBB tentang SDGs dan mencakup 17 tujuan utama dengan 169 target yang lebih spesifik. Ini adalah dikutip dari Aci et al. Tahun 2022. Baik, yang kedua pengertian SDGs menurut Jeffrey Desage. Beliau adalah seorang ekonom terkenal dan salah satu pemikir utama di balik SDGs. Menurutnya, SDGs adalah rencana tindakan global untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim, melindungi planet, dan memastikan kemakmuran untuk semua orang pada tahun 2030. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam mencapai tujuan ini. Yang ketiga, menurut John W. MacArthur, beliau adalah seorang profesor dan ahli dalam bidang pembangunan internasional. Menurutnya, SDGs adalah kerangka kerja global yang komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah paling mendesak di dunia, mulai dari mengakhiri kemiskinan ekstrim hingga mengatasi ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Oke, yang selanjutnya, pengertian SDGs dari akademisi dan para peneliti. Para ahli dan peneliti di berbagai bidang seperti pembangunan, lingkungan, ekonomi, dan sosial telah menyatakan bahwa SDGs adalah rencana aksi yang ambisius untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Mereka menganggap SDGs sebagai panduan yang penting bagi negara-negara dan organisasi untuk mengatasi tantangan global yang kompleks. Harlem Brundtland mengungkapkan program lanjutan dari Millennium Development Goals atau disebut dengan MDGs yang sudah disepakati oleh beberapa negara dalam anggota PBB tanggal 25 September 2015 yang bertempat pada markas PBB bersama para pemerintah dengan resmi mengesankan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai persetujuan untuk pembangunan global. Dengan mengambil tema merubah dunia kita, agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Pengertian ini diambil dari Savitri pada tahun 2022. Baik, itu adalah pengertian SDGs menurut para ahli. Urgensi SDGs pada bidang konservasi. Yang pertama yang kita bahas yaitu konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi ini bertujuan untuk melakukan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pengembangan secara arif dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, flora, dan fauna di UNES dan sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan tujuan SDGs pada poin 15, yaitu kehidupan di darat, melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
Pilar yang kedua yaitu arsitektur hijau dan sistem transportasi internal. Pilar ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola bangunan dan lingkungan yang mendukung visi konservasi, serta mewujudkan sistem transportasi internal yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Pilar ini selaras dengan SDGs pada tujuan energi bersih dan terjangkau dalam hal industri, inovasi, dan infrastruktur. Penggunaan transportasi yang ramah lingkungan akan menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang. Selanjutnya, urgensi SDGs pada bidang konservasi yang ketiga yaitu mengenai pengelolaan limbah. Pilar pengelolaan limbah bertujuan melakukan pengurangan, pengelolaan, pengawasan terhadap produksi sampah dan limbah, dan perbaikan kondisi terhadap lingkungan di UNES untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Pilar ini sejalan dengan salah satu tujuan SDGs, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Salah satu urgensi dari tujuan ini adalah pengurangan sampah dan pemulihan. Dengan mendorong produksi yang lebih efisien dan konsumsi yang lebih berkelanjutan, tujuan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan pemulihan material untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Urgensi SDGs pada bidang konservasi yang keempat, yaitu mengenai kebijakan nirkertas. Program Pilar Kebijakan Nirkertas diterapkan melalui optimalisasi sistem berbasis teknologi informasi, efisiensi penggunaan kertas, pemanfaatan kertas daur ulang, dan penggunaan kertas ramah lingkungan. Pilar ini masih sejalan dengan tujuan SDGs, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Baik, untuk urgensi SDGs pada pilar UNES yang kelima adalah energi bersih, di mana pilar energi bersih bertujuan untuk melakukan penghematan energi melalui serangkaian kebijakan dan tindakan dalam memanfaatkan energi secara bijak, serta pengembangan energi terbarukannya yang ramah lingkungan. Pilar energi bersih jalan dengan tujuan SDGs, energi bersih dan terjangkau. Urgensi energi bersih dan terjangkau adalah langkah kunci menuju keberlanjutan lingkungan. Sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Selanjutnya, urgensi SDGs pada bidang konservasi yang keenam adalah konservasi, etika, dan budaya. Pilar konservasi etika, seni, dan budaya bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan etika, seni, dan budaya lokal untuk menguatkan jati diri bangsa. Pilar ini sejalan dengan tujuan SDGs baik tindakan terhadap perubahan iklim, pengurangan ketidaksetaraan dan kota, dan permukiman berkelanjutan. Urgensi SDGs pada pilar yang terakhir pada bidang konservasi UNES yaitu kaderisasi dan konservasi. Program Pilar Kaderisasi Konservasi meliputi sosialisasi, pelatihan, pendidikan, dan pelaksanaan kegiatan kepada warga Universitas Negeri Semarang untuk menguatkan pemahaman, penghayatan, dan tindakan berbasis konservasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas ini memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang inovatif dan berkelanjutan. Urgensi dari pendidikan berkualitas juga memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Kesimpulannya bahwa 7 pilar konservasi Universitas Negeri Semarang sangat sejalan dengan Sustainable Development Goals. Setiap program yang dilakukan untuk mempromosikan keberlanjutan dan nilai-nilai konservasi dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian SDGs. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.